ada kalanya kalau di pilkada ini kan memanas ya. Kemudian juga banyak tidak semua orang itu misalnya suka dengan penyelenggara, banyak seperti yang kejadian pileg lalu lah, banyak sekali isu hoax dan lain sebagainya. Nah, maka ini bisa menjadi jawaban kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan lah, karena insya Allah masyarakatnya balager, tinggal KPU nawe betul-betul dapat dipercaya dan kredibel. Baik, kembali lagi di Pasar Roda 99, pemirsa yang baru saja gabung, selamat malam, mudah-mudahan sehat semuanya, dan kita sapa-sapa dulu, Bang. Ah, boleh. Sapa-sapa dulu, untuk orang mana, Bang? Monggo, Bang. Sapa-sapanya, Bang. Sesuai dengan tema lah ya. Iya. Ini arahnya ke wilayah kabupaten, seperti biasa di wilayah Cibalong. Pugeran. Orang-orang Pugeran itu di Cibalong kan selalu setia nonton. Iya, Parung Ponteng. Betul, Parung Ponteng. Iya, itu. Orang Cisayong. Oh, Cisayong, betul. Sukaratu, orang Sinagar, orang Jajuang, Lembur Abdi. Licik kita. Ya, kalau nama sabudeureunan lah yang di kabupatennya. Informasi untuk masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya, pemilihan bupatinya diundur ke tanggal 19 Desember 2020. 9 Desember 2020 dinten Rebo. Siap. Oke. Gitu. Dilanjut Pak Ahmad. Boleh. Oh, itu tadi boleh. Oh, mau isi dulu. Belum beres. Lupa. Partisipasi. Sosialisasi. Sosialisasinya bagaimana? Jadi kita akan tekankan ke PPS karena saat ini masyarakat sudah melakukan kegiatan keagamaan. Oh, udah mulai Bu ya? Sudah. Jadi banyak pengajian sudah mulai berjalan. Nah, nanti jadi masyarakat seperti yang tidak acuh tadi ya, kata Pak Ajis itu sepertinya tidak acuh. Nah, ini nanti kita akan masuk pada pengajian tentu dengan protokol kesehatan. Dan ini sudah kami komunikasikan juga dengan KPU provinsi karena memang di kita masih bisa melaksanakan sosialisasi tatap muka tapi di daerah ya. Di yang kan kalau di Kabupaten Tasik itu pengajian per RT. Ya, benar. Tiap RT ada. Nah, kita masuk ke pengajian ini tentu dari pihak PPS ya yang melakukan sosialisasi di tingkat desa menggunakan protokol kesehatan dan menyampaikan kepada masyarakat terkait sosialisasi pilkada dan juga protokol kesehatan agar supaya masyarakat itu ketika pengajian jaga jarak, pakai masker. Nah, ini karena kan selama ini yang kami lihat juga tidak jaga jarak, tidak pakai masker. Nah, ini bisa menjadi materi sosialisasi tambahan terkait pencegahan penularan COVID ini. Tapi semua kalau ceritanya banyak soal cerita tambahan, bentuk sosialisasi tambahan. Ini tentunya juga kan pengaruh juga ke soal anggaran ya Pak ya. Karena kan mau tidak mau juga ketika protokol kesehatan diberlakukan, ini baik petugas pelaksana dan peserta ini kan sama-sama harus ada kebutuhan yang harus dipenuhi nih. Misalnya masker. Apakah KPU juga sudah menyediakan itu masker untuk berapa 3.000? Kalau 3.740 itu 3.700 TPS? Ya, TPS. Tapi kan satu TPS kan 9 orang. Iya. Ya artinya kan itu harus maksudnya begini. Anggarannya kan kemarin penganggaran belum tidak saat semua COVID. Pemilih. Iya. Betul kan? Iya. Nah, sekarang penganggarannya ketika belum penganggaran saat COVID dan sekarang kejadiannya berbeda, apakah bertambah atau bagaimana kan gitu? Itu bagaimana nih? Iya, kemarin itu kami sebelum tanggal 15 kita rakor dengan Kemendagri dengan Pemda itu maraton ya, supaya tanggal 15 itu pemerintah daerah ataupun pusat sanggup menambah anggaran terkait APD. Alhamdulillah sudah disetujui dan untuk Kabupaten Tasik ada penambahan memang terkait penambahannya 2 ya, Ibu Ai. Enggak, maksudnya dua poin. Satu, penambahan TPS, kan TPS kan jadi bertambah. Betul. Kemudian juga APD untuk penyelenggara gitu, bukan untuk pemilih. Nah, ini kemarin nambahnya 2,1
2,1 2,1 miliar. Ya. 2,1 aja. Pokoknya ada penambahan lah. Ya, ada penambahan karena memang ini sudah menjadi berita. Ya. Ya kan bisi masyarakatnya kararunya mesti eta 2.100.000 cukup. Nah, gitu. Karena ini 2 miliar pemirsa. Iya, 2 miliar. ada yang mengatakan kan daripada buang-buang uang gitu ya, lebih baik buat bangun madrasah misalnya buat apa. Tapi begini, kemarin kita juga dapat arahan dari ketika dari KPU Provinsi memberikan bimbingan teknis ya kepada PPK menyampaikan bahwa pembangunan pilkada ini adalah pembangunan politik. Pembangunan politik adalah dasar dari pembangunan ekonomi atau pembangunan infrastruktur. Jadi mungkin kita juga nanti akan menyampaikan kepada masyarakat, tentu ya tidak semua ada orangnya kalau di pilkada ini kan memanas ya. Kemudian juga banyak tidak semua orang itu misalnya suka dengan penyelenggara, banyak seperti yang kejadian pileg lalu lah. Banyak sekali isu hoax dan lain sebagainya. Nah, maka ini bisa menjadi jawaban kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan lah, karena insya Allah masyarakatnya balager, tinggal KPU nawe betul-betul dapat dipercaya dan kredibel. Masyarakat juga bukan tanpa alasan ya. Betul. Ada ini itu gitu kan. Dari KPU-nya sendiri mudah-mudahan bisa memperbaiki apa ya kinerja maksimal. Kinerja. Ya. Nah, Bu, ngomong-ngomong nanti penyelenggaraan pemilu yang akan datang katanya 2024, pilkada 2024 nih. Selanjutnya nanti kalau sudah ada kabar atau gimana? Yang 2022 ya. Lokal nasional. Iya, baru sebatas wacana ya. Jadi belum fix. Ada yang mengatakan Bupatinya aja 2 tahunan. Iya. Ada yang mengatakan jadi ada pemilahan lokal dan nasional. Jadi nanti ada pemilu lokal berarti bupati dengan DPRD-nya, gubernur dengan DPRD-nya, nanti yang di level atasnya presiden dengan DPR RI dan DPD gitu. Ada yang ada wacana di 2024 semua, di bulan apa yang lokal, di bulan apa yang nasional. Ada juga yang berbeda tahun di 2022, tapi seperti tidak mungkin ya 2022 karena kita dilaksanakan 2020. Kalau tidak salah opsi yang 2022 itu 2020-nya tidak ada. Opsi. Masih banyak opsi, jadi belum sama baru. Kenapa bisa? Siapa sih? Para calon juga tarenang we nya. Ada anak capek-capeknya dari 2 tahunan gitu. Ya kan itu juga lumayan ya. Lumayan. Ujung anggaran ya itu ya menguras anggaran negara. Ya, untuk memberikan yang terbaik buat Kabupaten Tasikmalaya 2 tahun atau berapa tahun kan. Ya kalau buat masyarakat paling tidak begini, pembangunan gitu ya, berimbasnya sejauh mana ketika 2 tahun deh. Itu maksud saya. 2 tahun kayaknya kan masih ganggarapun gitu loh. Dan memang itu harus menjadi ya maksudnya nanti kalau misalnya ada di rapat di tingkat nasional kan perlu disampaikan juga gitu. Itu karena 2 tahun ini rek naon gitu kan. Ya, sementara anggaran kan luar biasa gitu. Nah itu Bang gitu kan. Nah gitu ya pemirsa, kalau misalnya ada buka pertanyaan pasti rame weh. Sekali. Pasti rame gitu kan. Informasi nih ya, jadi buat teman-teman atau pemirsa mandi jadi kan teman-teman buat pemirsa di rumah ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh masa jabatannya 2 tahun belum ya. Jadi itu masih berupa opsi-opsi apa ya. Belum sebuah keputusan. Belum jadi sebuah keputusan. Baru wacana. Kita konsen aja dulu ke Desember ya. Soalnya agak berat kan Desember ini. Berat. Tidak mau menebak-nebak. Iya dong. Tapi ya saya juga mendukung lah ketika ini di 2020 supaya ya paling tidak bisa maksimal. Artinya begini. Pemilihan ini walaupun dalam kondisi pandemi seperti begini normal. Hebat. Nah saya ingin tahu Bu Isti punya gambaran nggak di luar negeri yang tadi disampaikan bahwa itu bisa kok di luar negeri juga berjalan dengan baik. Itu gambarannya seperti apa barangkali?
pemilihan Bupati California. Seperti begitu. Iya, mungkin di Korea Selatan ya, itu juga berjalan. Partisipasinya tinggi ternyata di Korea Selatan itu. Dan memang di 30-an negara ini cenderung menurun, tetapi ada 1-2 yang partisipasinya naik. Nah, ini juga dan sejauh ini berhasil lah melaksanakan pemilihan. Ya, sorry, kalau mereka kan apa namanya teknisnya agak berbeda mungkin dari kita ya. Mereka bisa vote-nya melalui digital. Digital. Ya, voting misalnya. Virtual. Iya. Kalau mereka itu kan. Ya, karena prasarananya mendukung. Iya. Dan jeda dulu katanya. Oke, baik, untuk jeda. Oke, pemirsa, kita akan kembali di segmen terakhir nanti. Tetap di Pos Ronda 99. Jangan kemana-mana. Ya, soal geografis wilayah.